Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masito dari program studi Tadris Kimia kelas 2A UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan menjelaskan tentang aliran pada epistemologi Barat modern. Pada epistemologi Barat modern terdapat 6 aliran antara lain rasionalisme, empirisisme, kritisisme, positivisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme berasal dari kata rasio yang berarti akal dan isme yang berarti aliran. Rasionalisme adalah aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa akal adalah satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk menangkap kebenaran yang pasti. Rasionalisme menyatakan bahwa indera manusia itu bersifat relatif. Rasionalisme muncul karena dua hal, yaitu karena perlawanan otoritas gereja dan antitesis empirisme. Ada 3 tokoh dalam aliran rasionalisme. Yang pertama, René Descartes dari Perancis. Ia adalah bapak filsafat modern. Tokoh selanjutnya yaitu Spinoza yang menyatakan bahwa substansi adalah Tuhan. Kemudian Leibniz menyatakan bahwa substansi itu ada banyak, yaitu monad. Monad adalah zat kecil yang tidak dapat dibagi, yang bersifat spiritual dan metafisik. Monad bersifat tidak sempurna, yang sempurna itu supermonad. Kemudian aliran empirisisme. Aliran empirisisme kebalikan dari rasionalisme. Aliran rasionalisme mengutamakan akal untuk mendapatkan pengetahuan, sedangkan empirisisme mengutamakan pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan. Empirisisme berasal dari kata empiris yang berarti pengalaman dan isme yang berarti faham atau aliran. Empirisisme adalah faham barat modern yang mengutamakan pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu a priori atau deduktif dan a posteriori atau induktif. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan tanpa pembuktian secara nyata, tapi sudah dipercaya. Bentuk pemikirannya yaitu umum ke khusus. Sedangkan a posteriori ialah sebuah pernyataan yang tidak akan dipercaya kebenarannya sebelum ada pembuktian. Bentuk pemikirannya khusus ke umum. Tokoh aliran empirisisme ada Francis Bacon yang berasal dari Inggris, menekankan metode induktif dalam riset ilmiah. Metodenya tidak percaya sebelum ada pembuktian. Kemudian John Locke menyatakan teori tabula rasa atau kertas kosong. Setiap manusia yang lahir itu tidak punya pengetahuan apa-apa. Kemudian aliran kritisisme. Aliran kritisisme berasal dari kritis yang artinya kritik dan isme yang artinya aliran. Kritisisme adalah aliran filsafat barat modern yang mengkritik aliran rasionalisme dan empirisisme dan berusaha mensintesakan antara keduanya. Kritisisme berpendapat bahwa aliran rasionalisme itu benar, tapi hanya sebagian. Begitupun dengan aliran empirisisme. Tokoh dalam aliran kritisisme adalah Immanuel Kant, filsuf dari Jerman. Immanuel Kant ada 3 periode pemikiran yang dilalui. 1. Periode rasionalistis. 2. Terpengaruh skeptisisme Hume pada tahun 1756 dan periode kritis pada tahun 1770. Ciri-ciri kritisisme adalah menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Sintetis a priori dan sintetik a posteriori, penggabungan antara rasio dan materi, akal dan pengalaman. Etika Immanuel Kant yang berkehendak baik dan otonomi kehendak. Kehendak baik yaitu legalitas versus moralitas. Legalitas adalah tindakan yang dilakukan sesuai kewajiban, contohnya melakukan kebaikan bukan karena kesadaran diri, tetapi karena aturan. Sedangkan moralitas adalah tindakan yang dilakukan demi kewajiban, contohnya berbuat baik atas hati nurani diri sendiri. Pada legalitas, Kant memandang sebagai suatu tindakan yang belum bernilai moral, karena baru memenuhi norma hukum, belum memenuhi norma moral. Ada 3 kritik Immanuel Kant. Kritik rasio murni, kritik atas rasio praktis, dan kritik atas rasio pertimbangan. Kemudian aliran positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar manakala bersifat logis. Empirisme dapat dibuktikan melalui observasi dan hasilnya terukur. Positivisme menolak sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik.
atau di luar fakta yang tidak bisa dibuktikan melalui serangkaian kerja ilmiah. Aliran positivisme kebenarannya bersifat relatif. Tokoh aliran positivisme ada Saint-Simon pada tahun 1825. Ia adalah tokoh yang pertama kali menggunakan istilah positivisme, kemudian dikembangkan pertama kali oleh Francis Bacon pada abad ke-17. Ia berkeyakinan bahwa tanpa adanya praasumsi komprehensi pikiran dan a priori, akal tidak boleh menarik kesimpulan dengan logika murni. Kemudian Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 menggunakan istilah ini, kemudian mematokkan sebagai tahapan paling akhir sesudah tahapan-tahapan agama dan filsafat pada karya utamanya yang berjudul Cours de Philosophe Positif. Tokoh utama filsafat positivisme ialah Auguste Comte yang terlahir di Montpellier, Prancis pada tahun 1796. Hukum 3 tahapan perkembangan pemikiran manusia. 1. Tahapan teologis, yang dimana seseorang mempercayai di luar ada kekuatan supranatural. Teori teologis ada animisme atau fetisisme, politeis, dan monoteisme. Politeisme adalah percaya akan adanya Tuhan, menyembah Tuhan banyak, sedangkan monoteisme percaya akan Tuhan, menyembah satu Tuhan. Tahapan kedua, tahapan metafisik, yaitu pergeseran dari tahap teologis atau kepercayaan pada zat adikodrat ke tahapan pengertian yang lebih abstrak dan diintegrasikan pada alam atau disebut juga pemikiran anak remaja. Munculnya pertanyaan-pertanyaan atau mulai kritis. Tahapan ketiga adalah tahapan positif, yaitu mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat metafisik, mulai mencari pengetahuan yang berdasarkan observasi dan rasionya, disebut juga pemikiran orang dewasa. Kemudian aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat modern yang memandang manusia sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara kerja manusia ketika berada di alam dunia dengan kesadarannya. Manusia yang eksis itu manusia yang dinamis, bukan statis atau diam. Yang terakhir adalah aliran pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar manakala dapat dipraktikkan dan dapat memberi manfaat. 2 kunci dunia pragmatisme yaitu kepekerjaan dan keberdayagunaan. Kebenaran pragmatisme bersifat subjektif karena bergantung pada hasil praktik dan kemanfaatan yang diperoleh oleh masing-masing orang. Bisa jadi orang yang satu merasakan manfaat, tapi belum tentu yang lain merasakan manfaat juga. Pragmatisme baru dirasakan di pendidikan ketika diarahkan kedua cara, yaitu dengan cara belajar dengan praktik dan belajar dengan terjun ke masyarakat. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.